Baik, perkenalkan nama saya Christian Siriko Bulele dengan NIM saya 4112211139. Saya dari jurusan Fakultas Teknik Informatika dan untuk universitas saya itu jadi untuk judul saya yaitu pengguna AI dalam deteksi dan prediksi penyakit ya. Jadi kita lihat dari kata pengantarnya, yaitu kata pengantar ini untuk kata sapaan. Jadi kayak puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, kuasa pengasih, karena berkat rahmat dan kehidayannya saya bisa menyusun dan menyajikan makalah kecerdasan. Bab satunya ada pendahuluan, ada latar belakang. Jadi untuk latar belakang ini ada kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, namun tantangan dalam dunia medis seperti meningkatkan jumlah penderitaan penyakit kronis, kompleksi, diagnosis, serta kebutuhan akan deteksi dini memerlukan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Di era digital ini, kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI muncul sebagai salah satu teknologi yang berpotensial beberapa untuk merevolusi ke sektor kesehatan, khususnya dalam deteksi. Jadi bagian B-nya adapun rumusan masalah, bagaimana kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan untuk mendeteksi dan memprediksi penyakit secara akurat. Kedua, apa saja jenis algoritma atau metode AI yang paling efektif dalam menganalisis data media untuk keperluan deteksi dan prediksi penyakit. Ketiga, bagaimana tingkat akurasi dan efisiensi teknologi AI dibandingkan dengan metode konvensional dalam mendiagnosis penyakit. Adapun keempatnya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi AI di bidang kesehatan, khususnya terkait data privasi dan integrasi dengan sistem medis yang ada. Kelima, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan adopsi dan pemanfaatan AI dalam dunia kesehatan, baik tingkat tenaga medis maupun institusi kesehatan. Nah, jadi untuk rumusan masalah ini, kita untuk rumus kata pengantarnya untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi disimpulkan di dalam rumusan masalah. Dan untuk tujuan penulisannya yaitu mengidentifikasi potensi dan peran kecerdasan buatan dalam deteksi dan prediksi penyakit. Kedua, menganalisis metode atau algoritma AI yang paling efektif untuk digunakan dalam analisis data medis. Ketiga, mengevaluasi tingkat akurasi dan efisiensi AI dibandingkan dengan metode konvensional dan mendiagnosis penyakit. Keempat, mengkaji tantangan yang dihadapi dalam implementasi AI di bidang kesehatan seperti perlindungan privasi data, keterbatasan infrastruktur, dan penerimaan oleh tenaga medis. Kelima, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan adopsi AI di dunia kesehatan guna meningkatkan kualitas layanan medis dan keselamatan pasien. Bab 2. Metodologi. Bagian A-nya, kerangka kerja. Chatbot ini dibangun dengan Python dengan versi 3.13 dan maksudnya di sini ini untuk mengerjakan suatu programnya saya memakai Python dengan versi 3.13 dan untuk penggunaan kodenya itu saya pakai editornya untuk Visual Code aplikasi. Jadi aplikasi ini dijalankan dengan bantuan library dari Python, yaitu Python sampai untuk outputnya di terminal bot versi 219.
Untuk mengkoneksi dengan bot di terminal penulis penggunaan bot Father sebagai fitur untuk menjalankan fungsi chatbot. Bot Father bertugas menjalankan bot yang saya buat di Python dengan menggunakan token API dari bot Father. Bagian B, basis pengetahuan. Jadi untuk basis pengetahuannya adalah kumpulan informasi, data, waktu, aturan, dan logika yang terorganisasi secara sistematis. Jadi yang dirancang untuk mendukung proses pengembalian keputusan, pembelajaran atau pemecah masalah. Dalam konteks kecerdasan buatan, AI basis pengetahuan memainkan peran penting dalam menyimpan dan mengelola informasi yang dapat digunakan oleh sistem cerdas untuk menghasilkan keputusan atau rekomendasi berdasarkan input yang diberikan. Jadi untuk input yang saya berikan itu ada pengguna AI dalam deteksi dan prediksi penyakit ini. Jadi untuk programnya sedikit di sini ada deskripsinya, yaitu sistem ini menggunakan algoritma machine learning. Jadi saya pakai algoritma machine learning. Pertama, mendeteksi penyakit berdasarkan gejala yang diinput. Kedua, memprediksi kemungkinan seseorang terkena suatu penyakit berdasarkan faktor-faktor risiko. Dan adapun fiturnya itu deteksi penyakit berdasarkan gejala. Keduanya prediksi risiko penyakit berdasarkan faktor-faktor kesehatannya juga. Dan untuk visualisasi data kesehatan juga, modal machine learning dengan akurasi tinggi. Dan adapun di sini teknologi yang digunakan yaitu Python. Dan cara penggunaannya itu cara penggunaannya itu di sini ada install dependencies yang diperlukan. Jadi kita install pipnya sampai requirement, dan keduanya jalankan program utama. Jadi habis kita install, kita jalankan suatu program utama tersebut, Python main.py gitu. Untuk cara menjalankannya itu untuk kita tekan Python main.py. Nah, ini database-nya. Jadi proyek ini menggunakan database kesehatan yang mencakup berbagai gejala dan diagnosis yang penyakit untuk melatih model AI. Pencocokan gejalanya. Jadi pencocokan gejalanya yaitu merupakan salah satu aplikasi utama kecerdasan buatan AI dalam bidang medis. Jadi proses ini AI menganalisis data gejala yang diberikan oleh pasien atau dideteksi melalui pemeriksaan medis untuk mencocokkan dengan pola-pola yang sudah dikenal dalam basis data. Tujuannya adalah untuk membangun mendeteksi kemungkinan penyakit atau memprediksi kondisi kesehatan di masa depan. Jadi di sini ada membuat factual gejala-gejalanya. Jadi untuk gejala-gejalanya di sini kita udah coba untuk ngasih programnya ya, ataupun kode-kodenya itu di sini ada berbentuk. Jadi untuk gejala-gejalanya kayak suhu badan, kita coba untuk ngerjain suhu badannya. Jadi detak jantungnya, tekanan darah, kadar gula, saturasi oksigen. Jadi di dalam pencocokan gejala menawarkan solusi inovatif untuk mendeteksi dan memprediksi penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Namun keberhasilan bergantung pada ketersediaan dan yang berkualitas, perlindungan privasi, dan integrasi dengan sistem medis yang ada. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi ini mendapat meningkat layanan kesehatan secara signifikan. Jadi bagian D-nya yaitu metode forward chain. Jadi forward chain ini adalah salah satu metode penalaran dalam sistem pakar yang bekerja dengan cara menggunakan data yang tersedia untuk menghasilkan kesimpulan
Jadi metode ini sering digunakan dalam aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan berdasarkan logikanya. Jadi untuk bagian E-nya itu rekomendasi berdasarkan kondisi. Jadi untuk rekomendasinya adalah pendekatan dalam sistem berbasis kecerdasan buatan AI yang memberikan saran, tindakan, atau keputusan berdasarkan kondisi atau situasi tertentu yang telah terdeteksi. Pendekatan ini memanfaatkan data masukan input baik dari penggunaan maupun lingkungan untuk memproses informasi dan menghasilkan rekomendasi yang relevan dan kontekstual. Nah, di sini ada memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi. Jadi untuk data-datanya di sini ya kita coba untuk membuat programnya dan coba mengcodingin, dan inilah hasilnya codingannya itu untuk rekomendasi berdasarkan kondisinya. Jadi ya, ada resultnya ya kan. Jadi, jadi untuk suatu kode ini kita bisa berkonsultasi apa gejala-gejala penyakit yang kita jalankan sekarang, yang kita alami. Jadi di sini ada contoh seorang pasien menggunakan aplikasi kesehatan di ponsel pintar untuk memantau kesehatannya. Jadi pasien ini biasanya dia pakai codingan juga untuk buat diri dia sendiri. Gimana? Karena mungkin seseorang ini dia punya penyakit, mungkin suhu badannya agak tinggi ya, mungkin gula darahnya lumayan tinggi juga. Jadi dia coba untuk pakai ponselnya dan membuat suatu program agar dia bisa ngecek berapa suhu ataupun kesehatannya di HP dia tersebut dengan menggunakan program-program AI ini. Jadi untuk prosesnya itu data masuk, pencocokan kondisi, generasi rekomendasi, dan beberapa generasi rekomendasi ini itu melakukan tes COVID, mengistirahatkan diri jika gejala memburuk, apalagi menyarankan untuk segera berkonsultasi. Jadi untuk tujuannya memberikan rekomendasi yang membantu pasien mengambil tindakan preventif dan membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka tanpa harus langsung ke fasilitas medis, terutama dalam kasus yang tidak membutuhkan penanganan darurat. Dan bab 3-nya ada implementasi. Jadi untuk bagian A-nya ada alat dan bahan. Jadi untuk bahan programnya saya pakai Python versi 13.1, dan untuk kode editornya itu Visual Code, dan library-nya itu Python terminal bot versi untuk koneksi ke API. Nah, untuk API ini bot father terminal untuk mendapatkan token bot. Jadi untuk alur penggunanya yaitu pengguna memulai percakapan dengan masukkan ke Telegram sini ke terminal, namun bot itu analisa sehingga masuk ke dalam percakapan dengan chatbot. Nah, untuk penulisan pelampiran, contoh dari percakapan penggunaan saat pengguna mengklik tombol start dan menjalankan aplikasi Python, sistem pakar yang sudah terkoneksi dengan token API dari bot father. Tangkapnya layar proses interaksi pengguna penulis lampiran di bawah ini. Nah, kalau ini untuk outputnya, jadi saya menggunakan outputnya ini. Jadi untuk outputnya, nah ini untuk jenis-jenis kodenya, kode Pythonnya. Nah, ini kode Pythonnya, nah ini untuk hasilnya. Jadi untuk hasilnya ini outputnya saya jalankan di terminal. Jadi untuk mencobanya itu
ada sistem konsultasi kesehatannya. Jadi kita coba silakan masukkan data kesehatan kita. Jadi untuk memasukkan suhu badannya itu kita coba pakai angka, misalnya 50. Nah, saya kemarin coba suhu badan saya. Nah, dia minta untuk pakai angka. Jadi kita untuk silakan coba lagi dan kita ngulang kembali dengan konsultasi kesehatan. Jadi silakan masukkan data kesehatan Anda. Jadi untuk masukkan suhu badan Anda yaitu kadar gula darah saya 40. Salah lagi saya coba tadi itu. Kita coba lagi. Nah, jadi ini yang benar nih. Silakan masukkan data kesehatan Anda. Jadi masukkan suhu dulu, berapa suhunya 40 misalnya. Dan untuk masukkan detak jantungnya misalnya 30, masukkan tekanan darahnya sistolik Anda misalnya 120, masukkan kadar gula darah Anda misalnya 100 miligram, masukkan saturasi oksigen Anda misalnya 90. Jadi untuk hasil analisa berdasarkan data yang Anda berikan, suhu badan yaitu, jadi untuk suhu badan kita tadi 40 Celcius dan detak jantung kita 30, tekanan darah kita 120 dan kadar gula kita 100 mg dan saturasi oksigen 90%. Jadi untuk hasil prediksi kesehatan kita yaitu jadinya pneumonia. Nah, ini penyakit kita pneumonia. Hasil semua konsultasi kesehatan kita dan sampai hasil analisisnya dan sampai hasil pengecekan kesehatan kita yaitu ada pneumonia. Jadi rekomendasi ini jadi dari rekomendasi A ini kita disuruh segera berkunjung dokter untuk penanganan. Dan keduanya tekanan darahnya 100 mg, kadar gulanya segini, saturasi oksigen segini 90. Jadi untuk rekomendasinya tadi dari A itu kita disuruh untuk berkunjung ke dokter untuk penanganannya. Dan kedua, istirahat yang lebih cukup lagi. Dan ketiga, jaga saturasi oksigen dan minum obat sesuai resep dokter agar bisa kembali dengan normal. Jadi untuk kodenya yaitu ada import nanti jadi di sini ada beberapa kode-kodenya yang kita buat melalui visual code ya. Nah, lumayan banyak sih. Nah, ada data frame-nya. Nah, ini hasil kode kode Python saya yang saya bikin di visual code. Nah, di sini ada returnnya, jadi ada suhu, tekanan, gula dan oksigen. Nah, di sini ada interpretasi result. Jadi kalau misalnya suhu badan kamu nggak cocok, jadi ada kesehatan, diabetes, hipertensi, pneumonia dan selanjutnya. Jadi untuk resultnya di sini ada, untuk hasil analisisnya ada suhu badan, detak jantung, tekanan darah juga. Dan rekomendasinya juga ada pertahanan pola hidup sehat. Nah, ini ya untuk codingan saya, hasil kode Python saya dengan editor Visual Code. Jadi empatnya adapun kesimpulan, penggunaan kecerdasan buatan AI dalam deteksi dan prediksi penyakit telah menunjukkan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan efektivitas diagnosis dan manajemen kesehatan dengan memanfaatkan berbagai teknik seperti pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan analisis pola. AI dapat membantu profesional medis dalam mendeteksi penyakit secara lebih akurat dan cepat. Nah, di sini ada berikut adalah beberapa poin penting mengenai penerapan AI dalam deteksi dan prediksi penyakit. Jadi untuk
Pertamanya peningkatan operasi diagnostisasi, dan untuk keduanya deteksi dini penyakit, dan tiganya pemantauan kesehatan secara real time, personalisasi pengobatan, efisiensi dan aksesibilitas, tantangan dan etika, etikanya. Dan di sini secara keseluruhan AI dalam berdeteksi dan prediksi penyakit tidak hanya meningkatkan kemampuan diagnostik. Nah, jadi untuk daftar pustakanya di sini ada Reza Kar, Choi, Bini, Shekel, Legends Show. Nah, demikian presentasi saya pada malam hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini kepada saya dan dan meyakinkan saya untuk bertanggung jawab dalam suatu bidang tugas yang diberikan kepada dosen. Nah, kalau misalnya ada suatu kesalahan cara saya untuk mengobrol, baik tutur kata saya, baik suatu lampiran hasil akal saya ucapkan terima kasih, dan saya juga minta maaf kalau misalnya ada yang salah juga. Demikian presentasi saya mengucapkan terima kasih.